next kita mau bahas tentang kebiasaan dari para personilnya karena mereka ya. Ada beberapa pertanyaan lagi. Oh ya, karena mereka tuh lahir terbentuk di 17 Agustus ya. Oh, menarik. Jadi satu negara merayakan ya nanti ya, 17 Agustus nanti ya. Ada ini mungkin Kak, resolusi di ulang tahun nanti gimana? Album 4. Oh, album 4 itu? Ya, yang jelas album 4 karena mereka nanti lumayan beda sih. Agak jauh. Bisa di-spill mungkin lumayan bedanya itu dari segi apa? Nah, dari kita kan tadi sempat ngomongin kayak keroncong, terus dangdut gitu kan. Nah, besok kita ada arah ke imo-imonya sedikit. Oh, oke. Tetap ada keroncongnya nggak Kak? Dikit sih. Betawinya ada besok ada yang notasi Betawi itu. Wah, seru kita banget. Tunggu ya teman-teman Jakarta. Kita tunggu ya teman-teman apa jadinya nanti ya. Mana tahu segala budaya Nusantara tuh nanti masuk. Nah, Kan nggak ada yang tahu. 17 Agustus ya, dicatat. Nah, sekarang berarti karena mereka masih stay di Jogja kah? Atau masih. Oh gitu. Tapi kepikiran pindah ke Jakarta nggak? Enggak ya? Enggak. Kenapa Kak? Sedih gitu ya? Ya, sekarang kan Sumu ya? Sumu, iya sih. Sumu tau nggak Sumu? Setuju. Sumu. Gerah. Karena kita di sana kayak produksi itu udah bisa itu, kayak produksi audio bisa, visual juga udah bisa. Sekarang kan udah sangat terbantu dengan adanya internet. Iya benar. Tapi manggung-manggung biasanya lebih banyak ke ibu kota atau? Masih di Jawa sih, tapi besok minggu depan kita di Batam. Di Batam? Iya. Konser sama yang lain atau cuman karena mereka doang? Karena mereka doang. Karena mereka. Iya, di salah satu klub di sana. Oke. Nah, selama 12 tahun berbarengan nih, tantangan apa aja sih menurut kakak-kakak sekalian yang paling berat? Termasuk pas 1 tahunnya ada yang berat nggak deh? Oke. Kalau aku sih lebih, karena kan bisa dibilang yang masih tetap di karena mereka cuma aku doang gitu loh. Dulu aku bentuk karena mereka sama yang namanya Mas Roland. Okay. Mas Roland itu drummer kami yang kemarin barusan keluar, terus juga cuma Mas Papa. Okay. Tantangannya sih lebih ke ganti-ganti player itu. Oh, bukan penghasilan personilnya, jadi bikin ini ya Kak, penyesuaian terus. Iya, penyesuaian terus. Tapi ya setelah ini kami harap nggak ada sih. Amin ya. Kayaknya udah formasi yang paling pas. Oke, Mas. Kita kunci sekarang. Kenapa diam tertawa senyum tipis ya? Pengen tahu deh dari Mas Anad gimana? Apa ya? Lebih ke ini ya aku sih. Pengalaman sih ya. Pengalaman. Lebih ke pengalaman dulu seperti apa, terus sampai sekarang seperti apa, dulu ngalamin yang seperti apa. Kalau tour tuh seperti apa, sekarang lebih enakan seperti ini. Oke. Ada peningkatan itu aja sih. Tapi berarti Mas juga merasakan bongkar pasang personilnya karena mereka juga nggak sih? Enggak sih, sekali. Bongkar pasang sekali ini aja. Oke, berarti pasang doang ya? Pasang. Bongkarnya nggak ya? Jadi Mas Chandra gabung tahun 2013, Mas Beno 2014. Oh, duluan Mas Chandra. Yeah. Oke. Dari Mas Chandra? Tantangan terberat? Ya. Karena mereka itu menurutku tak bikin seneng aja sih. Dari Iya awal sih, emang bagus. seneng ngeband gitu, seneng sama teman-teman ini. Hampir ada mungkin ya, Iya. tapi tak bikin seneng aja. Ya dukanya ada tapi ya udah dibawa senang ya, karena emang senang melakukan itu. Oke, buat Rangga mungkin ada juga. Kalau dalam setahun ini sih Belum ya, ada Kayaknya semoga sih, enggak ya? semoga kedepannya Semoga ya. pasti bakal senang terus. Pengalaman baru pasti banyak. Banyak lah nantinya ya. Semoga ya kita ikut doakan. Nah, mungkin aku mau ke KRD dari yang tadi ada bilang kan sisa satu personil yang emang dari awal nih. Yeah. Itu sempat nggak sih Kak ada momen dimana ngerasa aduh Jatuh capek banget. banget. Iya, jatuh banget kayak udahan lah gitu. Ya pasti ada, kalau semua orang pasti pernah ngerasain kayak apa ya, bisa dibilang titik terendah dalam hidup gitu. Ya terutama yang pandemi kemarin. Oh, pandemi ya? Iya, pandemi kemarin. Kita kan lagi ini kan, tahun 2019 itu bisa dibilang lagi mau naik-naiknya gitu. Kontrak tuh udah ada untuk tahun depan tapi malah pandemi itu 2020. Nah, terus pandemi itu
PR kita kan sebenarnya gimana nih supaya karena mereka itu nggak kelihatan mati gitu. Makanya kita progres terus. Nah, ketika progres kan ngeluarin duit. Itu sih yang harus mikirkan 2 tahun ngeluarin terus itu. Makanya setelah 2 tahun pandemi selesai, ya tur kemarin tuh belum selesai juga pandemi. Kita langsung ngadain tur 30 kota. Itu posisi masih pandemi ya. Itu kenapa Kak bisa keluar keberanian seperti itu? Di tengah kesulitan yang kalian hadapi juga. Justru ini munculnya tuh ketika drummerku keluar, terus diganti Mas Rafa. Di situ kan terteacher kan, wah jangan sampai nih, pandemi udah jatuh, drummer keluar, habis ini harus ada sesuatu yang ini, yang gede gitu loh. Makanya kita langsung bikin tour 30 kota sepulau Jawa. Oke, malah terpecut ya di situ ya untuk jangan sampai jatuh banget lah gitu ya istilahnya ya. 30 kota. 30 kota. Menarik ya. Nah, mungkin boleh diceritain juga nih Kak, awal mula kalian saling kenal tuh gimana sih ceritanya? Kebetulan rumah-rumah kita dekat pertama itu. Terus ya kita tinggal di satu kabupaten. Terus ketika kita kayak latihan di studio, kan studio di sana kan dikit ya. Dikit, jadi kayak ketemunya tuh ini. Iya, sering ketemu. Iya, seperti itu. Sama Mas Benot gitu, Kak Chandra juga gitu ya? Kalau Mas Benot sih senior di sana. Jadi kita senior. Ya. Nggak Pak D ya? Nah, gimana Mas Benot bisa ikut gabung ke karya mereka dulu tuh gimana tuh ceritanya? Aku kenal sama Herda dulu udah lama, jadi waktu itu 2000 berapa ya sempet, karena aku juga punya ada studio rekaman kan. Jadi mereka teman-teman dulu bikin single di tempatku waktu pertama, terus produksi album pertama itu juga di tempatku. Nah dari situ udah semakin dekat sama anak-anak, terus baru 2014 itu diajakin, ayo sekalian aja Mas kita. Terus Mas Benot langsung mau, iya Mas. Ya awalnya saya coba-coba. Ternyata suka ya. Oke gitu. Nah kalian ini punya kebiasaan jelek nggak sih masing-masingnya? Nggak punya sih. Langsung masa sih nggak percaya. Coba dong dikasih tahu dong. Ada nggak itu? Kemarin sih tapi ya. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada, kita baik semua ya. Baik semua. Amin. Lurus aja ya. Nggak ada ya? Ya walaupun ada tapi tetap nggak merugikan. Nggak merugikan. Ya penting itu. Dibawa ketawa, dibawa happy. Iya. Kayak gitu ya. Benar, kayak begitu harusnya. Nah, gigs yang memorable buat karena mereka. Ada nggak? Masing-masing mungkin berbeda. Kayaknya ini ya Mas Firot ya. Waktu kita manggung di Cilacap. Oh iya. Terus kita Nggak pakai sepatu itu. Iya. Nggak pakai sepatu. Banjir. Banjir. Oh. Tapi konser tetap jalan. Banjir tapi konser tetap jalan. Jadi penontonnya tuh sambil ini loh. Kayak di apa? Waterbombing ya. Oh. Sambil gitu. Tapi seru sih. Itu kenapa hujan-hujan tetap dibiarin konsernya jalan? Hujannya tuh udah reda. Udah reda. Cuma kan akses ke ke venue-nya. Iya, venue-nya emang itu kan lapangan. Di lapangan gitu. Terus airnya tuh ngemplungnya apa ya? Menggenang itu lumayan tinggi sih. Sumpah segini? Serius segini. Oh. Kalian juga segini di air? Iya, orang kita mau naik venue terus kita nggak pakai sepatu gini. Jadi kita masuk renang dulu. Serius nggak sih? Serius. Emang tinggi. Iya, di mana tadi Cilacap. Di Cilacap. Tahun berapa Kak? 2015 atau 2016 ya? 2016. Antara itu ya. Oh, menarik juga. Sampai berenang loh. Itu beneran ya sampai berenang ya. Sebenarnya resiko sih sebenarnya itu juga Kelistrikan listrik ya. gitu sebenarnya resiko sih, tapi kita ya udahlah hajar ya lah. Soalnya kan penonton udah penuh. Udah penuh, benar nggak mau mengecewakan lah ya. Apa mungkin ada yang memorable nggak dari tour yang kemarin? Kalau dari tour semuanya sih, karena kan memang dulu belum pernah masuk ke bagian yang seperti Iya. ini. Jadi masuk ke sini kayak baru banget. Nah, tapi ada nggak satu cerita yang kayak Kang Papa ngerasanya ini tuh benar-benar bakal diinget banget, entah pas manggungnya kah, entah pas bareng sama mereka di belakang di perjalanan. Kayaknya pas lama tour deh. Pas apa? Kayak pas lama tour itu memorable sih.
Kesannya kan kita berangkat cuma 1 minggu. Weekend tour. Weekend terus, berangkat terus, kayak gitu, kemana kayak gitu. Oke. Karena pengalaman yang baru juga ya. Jadi itu keinget lah ya. Wah, seru juga sih. Nah, pertanyaan terakhir nih. Karena mereka kan tadi katanya juga mau ngerilis album di ulang tahun yang ke-13. Iya. Nanti ya kan? Tahun ini. Itu kira-kira bakal menyuguhkan berapa track sih, Kak? 12 ya. Satu dari lagu itu ada nggak yang berkesan banget nih buat kalian di situ? Yang nantinya itu jadi anthem gitu loh bagi kalian. Gak usah spill judul nggak apa. Ceritain aja itu kenapa gitu. Ada. Kalau aku ada, dari pribadi ya. Karena lagu itu menceritakan tentang yang aku bilang tadi, titik terendah tadi. Titik terendah di 2 tahun belakangan itu ya? Iya. Oke. Sama yang lain apa? Itu jadi single pertama. Single pertama. Malah disebut lebih jauh nih. Iya. Stop. Kenapa, Mas? Kalau aku beda, ada sih satu lagi. Ada. Yang menurutku. Itu gimana tuh nanti isinya? Isinya ada yang apa ya? Enggak, dia ada yang nyepil satu daerah di Jakarta. Oh, oke. Ada itu nanti ya. Tanggal 17 Agustus ya. Ya. Oh iya. Sebelumnya udah bisa sih. Oh, sebelumnya udah bisa. Iya, kan tadi ngecer tadi ya. Jadi ditunggu aja ya yang mana tadi yang dibilang sama Mas Erda, yang mana tadi yang udah di-spill tuh bisa nanti didengerin. Oke. Nah, mungkin terakhir bisa diajak teman-teman untuk dengerin single Ayah Ibu dan nonton videonya. Oke, untuk teman-teman jangan lupa tonton video klip Karena Mereka yang berjudul Ayah Ibu di YouTube channelnya Karena Mereka. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami di Karena Mereka _official, Facebooknya di Karena Mereka official. TikTok juga lupa, TikTok Karena Mereka _official. Oke, isi TikToknya ada joget nggak? Ada. Wah, seru. Yang joget siapa? Penonton. Kan mosing. Iya, mosing. Oke, itu tadi dia ngobrol-ngobrol kita bareng sama Karena Mereka. Jangan lupa tuh tadi didengerin, ditonton, dan dikunjungi laman-laman media sosial mereka ya. Oke, kalau gitu gue Nada dan Karena Mereka pamit. Bye. Bye.